semangat. Segar Pak. Iya kan? Iya Pak. Cuaca kita pun agak mendung-mendung pagi ini ya. Iya Pak. Sekarang udah begini ini. Iya mau hujan ini kayaknya nih Iya Bapak. pagi ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, seperti biasa Bapak absen dulu ya. Bapak panggil namanya ya. Iya Pak. Karisa, Ada Pak. Elizabeth, Saya Pak. Elizabeth Marbun, Saya Pak. Beriska, Saya Pak. Nis Juwita, Saya Pak. Teresia, Ada Pak. Rosmayanti, Saya Pak. Netonia, Saya Pak. Brigita, Ada Pak. Ervina, Ada Pak. Priscilia, Ada Pak. Regita, Ada Pak. Santo. Santo belum masuk ya? Pak. Warman Pak. Kamar mandi, oh ya. Iya Pak. Johnny, Hadir Pak. Gideon. Hadir Pak. Oke baik. Ya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Masih semangat? Masih sehat. Baik. Saya lihat tugasnya minggu lalu sudah dikumpul ya? Sudah Iya, Pak. Bersama dengan bukti badak. Iya Iya Pak. Pak. Bagus. Ya, nanti akan saya periksa tugas dengan bukti badaknya. Oke, baik anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita, Bapak minta satu orang membawakan kita dalam doa. Silakan John. Mari. Marilah kita berdoa sebelum kita memulai pembelajaran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Syukur kepadamu ya Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu pada pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami napas kehidupan sehingga kami dapat berkumpul di ruangan kami ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada pagi hari ini kami ingin memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau memberkati pembelajaran kami dari awal hingga akhir pembelajaran. Dengan ini doa yang dapat kami sampaikan dengan perantaraan Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Joni atas doanya. Baik, anak-anakku sekalian. Oke, coba rapikan dulu tempat duduknya, ya. Rapi. Ya, kalau ada sampah-sampah boleh diambil, masukkan ke keranjang sampah kita. Baik, hari ini kita akan belajar tentang kaum awam dalam gereja Katolik. Kaum awam dalam gereja Katolik. Sebelum Bapak lanjutkan, siapa yang pernah dengar kata awam? Apa yang kau pahami tentang awam? Apa itu awam? Awam, gitu. Apa itu awam? Orang yang beriman. Orang beriman. Oke, bagus. Awam itu orang beriman. Ya. Umat awam itu, katanya kan? Baik. Kita lihat dulu, baik sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, mari kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan arti kaum awam menurut Lumen Gentium artikel 30. Ya. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan arti kerasulan awam. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan ciri khas kerasulan awam. Kemudian peserta didik menjelaskan hubungan awam dengan hierarki. Kemudian menemukan tindakan yang dapat dilakukan dalam memajukan paroki, stasi, ataupun lingkungan. Kalau kita sekarang sebut dengan KBG. Ya, KBG ya. Kemudian tadi ini, apa yang dimaksud dengan awam? Tadi sudah disebut awam itu umat beriman, gitu kan? Lalu mari kita lihat siapa itu awam. Nah, ini dia. Secara etimologi dalam bahasa Yunani, awam itu artinya dari kata loikos.
Loikos yang artinya bukan ahli. Jadi awam itu berarti menurut bahasa Yunani tidak ahli. Nah, jadi kalau kamu misalnya mengatakan saya sangat awam sekali tentang memasak, berarti kau tidak ahli dalam memasak. Gitu ya. Kemudian dalam kaitan dengan kehidupan agama Yahudi, kelompok awam itu adalah kelompok umat yang bukan anggota imam atau Levi yang terkenal dengan ahli kitab suci. Jadi menurut orang Yahudi, awam itu adalah mereka yang tidak ahli dalam kitab suci. Itulah awam. Kemudian ajaran sosial gereja menjelaskan bahwa kaum awam adalah sebuah ciri khas sebagai orang Kristen. Tadi ada yang menyebut umat beriman, Pak. Itulah itu ya. Kemudian menurut Lumen Gentium artikel 30, kaum awam adalah semua orang Kristiani kecuali mereka yang mendapat tahbisan atau status religius. Ya. Kemudian awam adalah semua orang yang sudah dibaptis. Jadi pertanyaan saya, siapa itu awam? Kita kan? Kamu itu awam gitu. Ya? Oke, baik. Kemudian mari kita lihat awam didefinisikan menjadi dua bagian. Ya, secara definisi teologis, awam adalah warga gereja yang tidak ditabiskan. Ya, yang tidak ditabiskan itu siapa? Biarawan, biarawati, frater, suster, bruder. Nah, mereka ini tidak mendapat tabisan ini. Tapi apa namanya? Kaul. Kaul kekal. Pernah dengar ya? Ya. Kemudian definisi tipologis, awam adalah semua warga gereja yang tidak ditabiskan. Skip. 3. Ya, ini definisi tipologis, awam adalah semua warga gereja yang tidak ditabiskan dan juga bukan biarawan-biarawati. Ya. Kemudian inilah salah satu tokoh kaum awam gereja Katolik. Nanti bisa kamu buka bukumu, coba lihat bukumu dulu, buku paketmu. Ya, lihat buku paketmu, Braille. Halaman berapa itu? Halaman 47. Ini adalah pahlawan nasional orang Katolik, namanya Joseph Cassimo. Ya, beliau ini adalah pendiri Partai Katolik pada masa perjuangan. Beliau juga adalah pejuang pendidikan untuk semua warga negara. Kemudian beliau memperjuangkan kebenaran, menjadi contoh politik yang benar. Ya, oke. Saya pikir mari kita masuk dalam tugas kelompok kembali. Ya, tugas kelompok seperti minggu lalu. Ya, seperti minggu lalu kita masuk dalam kelompok. Ya, kelompok yang minggu lalu saya pikir kita pakai lagi, tetap sama. Ya, ini nanti pertanyaannya di sini. Ya, oke. Nah, ini ada 5 pertanyaan nanti. Silakan. Kita bentuk kelompok lagi. Silakan. Ya, kelompok minggu lalu masih ingat apa enggak? Masih, Pak. Ya, baik. Lanjut ya. 3. Ya, baik anak-anakku sekalian, silakan kerja kelompok. Ini ada di layar, boleh dilihat tugasnya, kerjakan ini. Ya. Oke, kalau ada yang kurang jelas dari pertanyaan itu, diskusi, boleh tanya ke Bapak. Ya, mau tanya?
baik anak-anakku sekalian. Sekarang silakan kelompok siapa yang mau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, silakan. Kelompok apa namanya? Kelompok anggrek, silakan. Kelompok anggrek. Adalah pendiri Partai Katolik sekaligus diberi gelar sebagai pahlawan nasional. Yang kedua ada apa saja karyanya? Karyanya adalah sebagai pendiri Perkempalan Politik Katolik Jawi sekaligus dia sebagai ketua di organisasi tersebut. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok anggrek. Silakan. Kelompok siapa lagi? Ya, silakan kelompok tulip ya. Baik, anak menjawab beberapa pertanyaan yang disediakan. Satu, siapakah Kasimo? Yaitu adalah pendiri Partai Katolik Ignatius Joseph Dianggrahi, gelar pahlawan nasional. Kedua, apa saja karyanya? Yaitu membela guru-guru yang ditindas menjadi guru pertanian dan memperjuangkan hak kemerdekaan di dalam blok serat. Ketiga, apa pandangannya tentang politik sebagai seorang pahlawan Katolik? Pandangannya sebagai seorang pahlawan Katolik untuk sebuah sarana perjuangan yang harus dilaksanakan dengan menjunjung kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat. Oke, terima kasih untuk kelompok tulip. Tepuk tangan dulu. Silakan kelompok Mawar, Pak. mawar. Silakan kelompok mawar. Baiklah, kami dari kelompok Mawar, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami dengan pertanyaan apa pandangannya? Pandangan IJ Kasimo tentang politik sebagai seorang awam Katolik. IJ Kasimo melihat politik sebagai sebuah sarana perjuangan yang harus dilaksanakan dengan menjunjung kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat. Dan ini semua dia yakini sebagai sebuah penghayatan akan iman Katoliknya. Sebagai seorang Katolik, IJ Kasimo berani berdiri di persimpangan, mewartakan yang benar, dan di atas keyakinan dan imannya, dia berani memperjuangkan kebenaran itu. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok mawar. Tepuk tangan dulu. Yang terakhir kelompok melati, silakan. Welcome kabar kelompok melati. Kami ingin menjawab soal yang ada. Silakan. Satu, siapakah IJ Kasino? IJ Kasino adalah pendiri Partai Katolik. Dua, apa saja karyanya? Bidang pendidikan dan mandor perkebunan karet dan pendiri Partai Katolik. Tiga, apakah pandangannya tentang politik sebagai seorang awam Katolik? IJ Kasino melihat politik sebagai sebuah sarana perjuangan yang harus dilaksanakan dengan menjunjung kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok tampil. Oke, baik. Maka mari kita lihat makna kaum awam dan kerasulan awam. Oke, lihat ya, coba diarahkan ke sana, coba dulunya. Awam adalah semua umat Allah kecuali yang menerima tahbisan dan anggota religius. Tadi sudah disinggung di awal. Ciri khas kaum awam adalah keduniaannya yang mewartakan kerajaan Allah melalui profesi masing-masing. Kaum awam wajib mencari kerajaan Allah dengan mengurusi hal-hal yang fana dan mengaturnya seturut kehendak Allah. Di kaum awam itu wajib mencari kerajaan Allah. Ya. Kemudian bagaimana ajaran kitab suci tentang dan ajaran gereja tentang kaum awam? Mari kita lihat ajaran konstitusi dogmatis Lumen Gentium. Disebut di situ, yang dimaksud dengan istilah awam di sini ialah semua orang beriman Kristiani kecuali mereka yang termasuk golongan imam atau status religius yang diakui dalam gereja. Jadi kaum awam beriman Kristiani yang berkat baptis menjadi anggota tubuh Kristus terhimpun menjadi umat Allah.
dengan cara mereka sendiri ikut mengemban tugas imamat kenabian. Ya, jadi disebut juga di sini kemampuan mereka melaksanakan perutusan segenap umat beriman Kristiani dalam gereja dan dunia. Inilah menurut. Kemudian kita lihat juga, kita ajaran kitab suci kita itu dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Di sana dikatakan bahwa ayat 12, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, segala sesuatu itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Jadi orang itu harus bekerja sama, ya, seperti tubuh katanya kan, digambarkan oleh Paulus, ya, seperti tubuh kita, ya, tangan tidak boleh terpisah dari tubuh, kaki tidak boleh terpisah dari yang lain. Nah, inilah seperti itu awam, ada bekerja sama. Nah, itu maksudnya ya. Kemudian bagaimana hubungan awam dengan hierarki? Nah, ini dia. Hubungan awam dengan hierarki, yang pertama itu kaum awam seperti semua orang beriman Kristiani berhak menerima secara berlimpah kekayaan rohani melalui pelayanan para gembala, terutama bantuan sabda Allah dan sakramen-sakramen. Ya, jadi kaum awam itu ya harus melalui pelayanan para gembala menerima kekayaan rohani. Ya, seperti hierarki, ya, hierarki itu melayani kita secara rohani. Kemudian mereka dengan ketaatan Kristiani bersedia menerima apa yang ditetapkan oleh gembala. Jadi kita harus taat kepada gembala, ajaran, ya. Kemudian disebut juga di situ dibantu oleh pengalaman para awam, para gembala dapat menjalankan tugas kehidupan gereja ini demi kemajuan umat Allah. Gitu ya. Kemudian tugas awam. Mari kita lihat tugas awam. Tugas awam itu ada dua, ada dalam kerasulan tata dunia, ya, atau eksternal. Dalam tata dunia, kaum awam itu seperti hidup berkeluarga, hidup tinggal bersama dengan masyarakat, menggeluti bidang Ipolexus Butham Kamnas, ya, ideologi politik, sosial budaya, keamanan nasional, ya kan? Nah, kemudian orang-orang semakin menyadari bahwa menjalankan tugas duniawi tidak hanya sebagai tanggung jawab sebagai warga negara, tetapi karena dorongan tanggung jawab iman. Jadi kita itu bukan hanya sebagai tanggung jawab kalau kita mengemban tugas awam, bukan tanggung jawab karena saya taat kepada negara, bukan itu. Ada tanggung jawab iman. Nah, kalau kau menduduki suatu jabatan, suatu pekerjaan, ada tanggung jawab iman. Nah, kalau si Joni ini misalnya menjadi bupati, tanggung jawab iman harus ada. Maka dia tidak akan korupsi. Kan begitu kan? Kemudian melalui kerasulan awam, umat Allah, ya, cara inilah umat Allah diwujudkan. Ya, diwujudkanlah kerajaan Allah. Nah, itu ya. Kemudian kerasulan dalam gereja internal. Apa tugas kita dalam internal gereja kita? Yang pertama disebut awam ambil bagian dalam tugas Kristus. Nah, sebagai nabi. Sebagai nabi apa? Coba dibaca. Iya. Mengajar agama. Bapak itu tugas awam. Mengajar agama seperti ini. Ya kan? Pendalaman iman. Kalau kita setiap hari Jumat kan bergiliran ya. Nah, pendalaman iman itu tugas kita itu. Nah, itu sebagai nabi ya, sebagai imam bagaimana? Atau di keuskupan kita belum ada saya prodiakon ya. Tapi di kota-kota besar itu belum ada itu. Memimpin doa. Ya, tadi Joni bawa doa, bagus. Ya, memimpin lagu, bawa lagu.
Siapa yang biasa bawa lagu kalau bisa? Siapa? Di Twitter. Iya. Kemudian sebagai raja, coba baca. Sebagai raja DPI, ketua himpunan OKBD, ketua dewan stasi atau pimpinan lainnya. Iya. Nah, itulah dia. Ketua lingkungan, ketua KBG, ya. Oke. Kemudian mari kita lihat inilah tugas-tugas kaum awam itu. Ini ada gambarnya di sini ya. Ini apa ini? Gambar pertama ini. Dokter atau perawat atau medis ya. Ini tugasnya awam, bukan tugasnya hierarki. Gitu loh. Ya. Ini apa ini? Polisi. Tugas awam. Ini pejabat lah begitu ya. Pejabat. Para menteri. Ini tugasnya awam. Ini hakim atau jaksa ya? Ya, Pak. Ini tugasnya awam. Itu yang disebut dengan kerasulan dalam tata dunia atau eksternal. Ya. Kemudian kerasulan dalam gereja atau internal. Ini tadi dia. Ini apa ini? Putra putri antar. Ya, siapa yang pernah putra putri antar ini? Joni. Joni, si Netania. Siapa yang pernah jadi mestinya? Ada beberapa orang sini ya, bagus. Ini apa ini? Dirijen. Tadi kata Dirijen. Ini? Pendalaman iman. Iya, pendalaman iman. Ya. Inilah dalam internal namanya. Di dalam gereja. Ya. Kemudian ini sebagai refleksi, ya. Sebagai refleksi tuliskanlah apa saja yang dapat kamu lakukan sebagai seorang pelajar dan anggota masyarakat untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah masyarakat demi kemajuan masyarakat. Ini nanti ditugaskan, saya tugas lalu Bapak tugaskan ini. Nanti buatlah refleksi pribadimu, ya. Nanti akan dikumpul juga, saya akan periksa ini, nanti akan dikumpul. Kemudian, ya, saya akan uji, ya, kita akan uji sumatif assessment, ya. Saya akan bagikan ini, ya. Silakan dulu kembali ke tempatnya, coba lihat dulu tempatnya. Ya, ini dibagi ya. Kerjakan. 3. Ya, baik, dikerjakan di lembar yang sudah disiapkan, tulis nama. Ya, kerjakan dengan baik. Kalau ada pertanyaan atau soalnya kurang jelas, boleh ditanyakan di bawah ya.
Oke, baik. Anak-anakku sekalian, silakan kumpul asesmennya, jawab apanya. Apa yang sudah kamu kerjakan, silakan dikumpul, satu orang mengumpul. Tiga. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Terima kasih. Jadi perlu juga Bapak tekankan, sebagai awam kita perlu ambil peran masing-masing. Ya, jadi kita pun sebagai siswa Katolik tentu harus ambil bagian dalam tugas Kristus tadi. Tadi banyak tugas kita sebagai siswa. Tadi ada yang mistinar, itu bagus, itulah tugas awam. Ya, yang bacaan, nah, itu tugas awam itu. Yang mimpin lagu seperti di Juita ya. Siapa yang biasa mazmur di sini? Siapa yang pernah mazmur di sini? Belum pernah. Nah, itu juga tugas kita. Jadi di gereja itu Bapak harapkan kamu harus terlibat aktif. Itu yang disebut dengan kerasulan awam dalam gereja atau internal. Ya, itu adalah ranah kita. Ya. Nanti setelah kamu tamat SMA, melanjutkan cita-citamu, kemudian terjun lagi ke masyarakat, kamu hidup di dunia kesehatan, kamu hidup di bidang pendidikan, sebagai guru, sebagai dosen atau apapun itu adalah ranahnya kita sebagai awam. Ya, dan ingat kita harus membangun apa? Kerjasama dengan para hierarki. Nah, harus membangun kerjasama itu. Ya, nggak boleh nggak membangun kerjasama itu. Ya, oke. Itu ya. Ini nanti Bapak ulangi kembali tugas ini tugas refleksi pribadi. Tuliskanlah apa saja yang dapat kamu lakukan sebagai pelajar dan anggota masyarakat untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah masyarakat demi kemajuan masyarakat umum. Ya, nanti kamu tuliskan, nanti kumpulkan minggu depan, Bapak kumpulkan di pertemuan berikutnya. Begitu saya sudah datang, itu buku bukti baca juga tugas sudah dikumpul di depan ya. Bapak tinggal memeriksa itu. Baik, saya pikir cukup sekian anak-anakku sekalian. Terima kasih atas pembelajaran kita hari ini. Ya, tapi sebelum kita akhiri pertemuan kita, kita nyanyi dulu. Ini dua bait ini ya, dalam Yesus kita bersaudara. Ya, ini kita tarik dulu. Ya, kita nyanyi. Dalam Yesus kita bersaudara. 1, 2, 3, ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Siapa yang mau? Oh, Priska, silakan Priska. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang bertata di atas kerajaan surga, terima kasih atas perkataan-Mu pada kami akan menyelesaikan pelajaran kami. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh Bapak Guru kami dapat memasukkannya ke dalam hati kami dan melaksanakannya dalam kehidupan kami. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati kami. Bagi Bapak Guru kami, ya Tuhan, berikanlah kepadanya kesehatan,
apapun yang dikerjakan dan dilaksanakannya. Bagi orang tua kami juga ya Tuhan, berikanlah kepada mereka kesehatan, panjang umur dan rezeki yang berkelimpahan, agar dapat memberikan nafkah kepada kami anak-anaknya. Ya Tuhan, kami adalah manusia berdosa. Kami kiranya Tuhan ya memberikan kepada kami pencerahan, agar kami tidak lagi melakukan dosa. Ya Tuhan, kiranya segala dosa dan kesalahan kami itu dapat Tuhan maafkan. Kiranya ya Tuhan, inilah doa kami sampaikan melalui perantaraan anakmu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa, Putra,